Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru, mata pelajaran pada pagi yang cerah ini, izinkan saya berbagi untuk melihat analisis nilai yang telah kita masukkan ke dalam e-raport SMK, di mana pada bulan Desember tahun 2021, raport sudah pada versi 5.1.5. Di sini saya menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan web browser yang ada di laptop. Kemudian memasukkan alamat e-raport pada address bar dengan lengkap. Kemudian tekan Enter, sehingga akan ditampilkan halaman e-raport untuk login seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya pastikan akses internet berjalan stabil ya Bapak Ibu dan baik. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah login ke dalam e-raport SMK. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita pada posisi beranda ya. Untuk nilai-nilai yang kita masukkan, pastikan Bapak Ibu sudah menggenerate nilai sehingga yang awalnya berwarna hijau sekarang berwarna merah seperti ini ya. Ada informasi diperbaharui. Kemudian untuk melihat analisis, kita menuju ke tombol monitoring dan analisis di sini. Kita klik. Kemudian akan ditampilkan rekap nilai, analisis hasil remedial, pencapaian kompetensi, dan juga prestasi individu ya. Yang pertama kita lihat ke rekap nilai, kita klik di sini. Kita close aja. Nah, di sini ada informasi tahun pelajaran dan semester Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk tingkat kelas kita pilih di sini kelas 10 sesuai dengan yang kita ampu Bapak Ibu ya. Kemudian rombongan belajarnya yang pertama misalnya kelas 10 DITFA. Kita pilih di sini sebagai contoh Bapak Ibu. Kemudian mata pelajarannya simulasi digital. Kemudian akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu. Rekapitulasi penilaian mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, di sini mungkin saja nanti berbeda ya dengan pelajaran Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah di sini ada daftar nama. Kemudian di sebelahnya ada kolom pengetahuan, kolom nilai pengetahuan ya. Kemudian kolom nilai keterampilan, nilai akhir dan predikat. Di mana sini untuk nama Adinda Sarifatu Az-Zahra, nilai pengetahuannya 86, nilai keterampilannya 93, maka nilai akhirnya 90, predikat A seperti ini ya. Begitu juga untuk siswa yang lain. Sebanyak 36 siswa. Untuk mengunduh rekap penilaian ini Bapak Ibu, di sini sudah disiapkan ada tombol unduh rekap ya. Nanti kita bisa mengunduhnya dan akan diberikan dalam bentuk Excel Bapak Ibu ya. Kita klik tombol unduh rekapnya. Sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat di foldernya ya. Ini untuk kelas 10 DITFA, kemudian kelas 10 DITFB. Mata pelajarannya kita juga tentukan. Ini daftar namanya untuk nama siswa, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai akhir, dan predikat ya. Sebanyak 33 orang. Di sini kita unduh. Kita klik tombol unduh rekap ya, yang ini, yang warna hijau. Sudah ditampilkan di sini ya. Kemudian kita lihat ke file explorer kita Bapak Ibu ya. Kita minimize e-raportnya.
Kemudian kita lihat ke file explorer di laptop kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita menuju ke folder download. Nah, ini adalah file yang tadi kita unduh ya. Kelas 10 DITFA dan kelas 10 DITFB. Kita lihat yang DITFA Bapak Ibu sebagai contoh. Ini tampilnya seperti ini, kita klik enable editing. Kemudian kita beri border Bapak Ibu ya, agar terlihat lebih enak ya. Kita atur kolomnya. Kita blok semua. Kemudian all border. Oke, sudah. Yang ini kita cetak tengah ya. Kita tebalkan. Kemudian ini juga kita cetak tengah. Ya. Kita blok di sini untuk melihat nilai yang di bawah KKM ya Bapak Ibu. Kita menuju ke home, conditional formatting, Excel rules, kemudian less than ya. KKM-nya adalah 75 ya. Oke. Ya, tidak ada yang berwarna merah ya. Kalau kita coba yang lain Bapak Ibu sebagai contoh ya. Nah, di sini 80 misalnya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk nilai-nilai yang di bawah 85 akan diberikan warna merah seperti ini. Ini untuk kelas 10 DITFA ya, kita simpan. Kemudian untuk kelas berikutnya DITFB. Enable editing. Kita blok semua, kita berikan border ya. Home, ini all border. Seperti ini, kemudian kita lebarkan sedikit. Kita cetak tengah, tebalkan. Lebarnya kita kurangi ya. Ini kita cetak tengah ya. Kemudian untuk mengetahui yang di bawah KKM ya, ke home, conditional, hack, less than ya. Ya, 80 misalnya ya. Mungkin saja nanti KKM-nya berbeda dengan Bapak Ibu ya, disesuaikan. Oke. Maka akan diperlihatkan di sini untuk nilai-nilai siswa yang di bawah 80 ya. Kita simpan. Demikian Bapak Ibu untuk melihat rekap nilai simulasi digital kelas 10 DITFB ya Bapak Ibu. Untuk contoh ada 2 kelas tadi. Kemudian kita kembali ke eRaport Bapak Ibu ya. Kita aktifkan eRaport-nya. Untuk kelas berikutnya Bapak Ibu bisa memilih di sini. Silakan Bapak Ibu menuju ke kelas berikutnya ya untuk mengunduh rekapitulasi hasil penilaian. Misalnya kelas 10 TKROB, kemudian pelajarannya Bapak Ibu setting. Sehingga di sini nama-namanya adalah dari para siswa di kelas 10 TKROB. Kemudian nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai akhir, predikat. Sama seperti tadi Bapak Ibu ya, di kelas 10 DITFA dan DITFB. Kemudian diunduh rekapannya di sini. Selanjutnya Bapak Ibu kita menuju ke analisis hasil penilaian yang di sini. Kita klik tombol ini. Kemudian akan ditampilkan analisis hasil penilaian. Di sini kita tentukan kelas 10 contohnya ya. Kemudian rombelnya kita lihat di kelas 10 DITFA. Kemudian mata pelajarannya kita tentukan. Kemudian kompetensi penilaiannya, misalnya sini pengetahuan. Kemudian rencana penilaiannya, kita lihat yang pertama ulangan harian ya, UH. Kemudian akan ditampilkan di sini sebaran hasil penilaian per rencana penilaian.
untuk rombelnya yaitu kelas 10 DITFA, mata pelajaran simulasi digital, kemudian penilaiannya adalah UH, ulangan harian, SKM-nya 60 di sini, kemudian bobot penilaiannya 100 ya. Nah, di bagian bawah sini akan ditampilkan grafik sebaran nilai peserta didik ya di kelas 10 DITFA ini. Di sini ada jumlah siswanya dengan rentang 0 sampai dengan 25. Kemudian di bagian bawah sini adalah rentang nilai ya. Yang pertama di sini untuk nilai 70 sampai 74 ada 2 orang ya. Kemudian di nilai 75 sampai 79 ada 7 orang. 80 sampai 84 ada 21 orang. 85 sampai 89 ada 6 orang ya. Ini untuk grafik sebaran nilai ulangan harian. Berikutnya kita klik di sini. Kita lihat UTS. Masih di kelas yang sama ya. Ini sebaran peserta didik untuk nilainya tampilan seperti ini ya. Di sini ada 2 orang. Kemudian 75 sampai 79 ada 7 orang. 80 sampai 84 ada 21 orang ya. 85 sampai 89 ada 6 orang. Kemudian untuk kegiatan UAS. Di sini ada 2 orang. Kemudian ada 7 orang, ada 21 orang, ada 6 orang ya. Ini untuk pengetahuan, kita lihat ke keterampilan. Kita klik, kemudian di sini ada 3 pilihan ya. Kita lihat yang pertama kinerja di kelas 10 DITFA. Nah, ini untuk kelas 10 DITFA sebaran peserta didik pada nilai kinerja ya. Ini grafiknya seperti ini. Di nilai 70 sampai 74 ada 2 orang. 75 sampai 79 ada 1 orang. 80 sampai 84 ada 15 orang. 85, 89 ada 18 orang ya. Kemudian yang lainnya untuk proyek akan ditampilkan seperti ini ya. Kemudian portofolio. Kemudian untuk kelas yang lain kita klik di sini 10 DPIBB ya contohnya ya. Mata pelajarannya pengetahuan ulangan harian. Oke. Sebaran hasil penilaian perencana penilaian kelas 10 DPIBB ya. Simulasi digital, ulangan harian, SKM-nya 60. Bobot penilaiannya 100. Nah, grafiknya seperti ini. Di sini ada 1 orang, ada 7 orang, ada 13 orang, ada 14 orang ya. Kemudian untuk yang UTS grafiknya seperti ini. Kemudian untuk UAS. Oke. Berikutnya untuk keterampilan kinerja. Seperti ini grafiknya ya. Kemudian proyek. Gambarnya seperti ini. Kemudian portofolio. Kemudian untuk kelas yang lain kita bisa memilih di sini. Kemudian ini taskbarnya digerakkan ya sehingga bisa memilih kelas yang lain. Demikian untuk analisis hasil penilaian. Contohnya di 2 kelas tadi Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya untuk analisis hasil remedial ada di sini Bapak Ibu, kita coba lihat, kita klik. Kemudian di sini kita pilih kelasnya ya. Di sini kelasnya 10 DTFB misalnya. Mata pelajarannya simulasi digital. Kompetensi penilaiannya pengetahuan ya misalnya. Di sini ada daftar nama-nama siswa. Ini ada
rincian KD yang kita ajarkan di semester ganjil. Kemudian ada rata akhir, kemudian ada rata remedial ya. Untuk kelas yang lain, misalnya di kelas 10 TPA ya, simulasi digital pengetahuan. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian keterampilan, tampilannya seperti ini. Berikutnya kita ke analisis pada pencapaian kompetensi Bapak Ibu ya. Kita klik pada tombol yang ini. Kemudian di sini akan ditampilkan tahun ajaran dan semester. Kemudian kelasnya ini kita set sesuai dengan kelas yang kita ampu Bapak Ibu. Kemudian rombongan belajar sebagai contoh di sini. Kemudian mata pelajaran. Kemudian kompetensinya pada penilaian di pengetahuan ya Bapak Ibu. Kemudian KD 31 sebagai contoh di sini. Di kelas 10 DITFA. Untuk kompetensi dasarnya adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Nanti akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu grafik dari KD 31. Di sini ada rentang nilai ya, 0 sampai dengan 100. Kemudian di sini ada nama-nama peserta didiknya. Kemudian di sini ada garis merah, ini adalah SKM Bapak Ibu ya. Standar kompetensi minimum. Kemudian ini untuk Alfi Auliansah ya, 75 bisa kita lihat di sini. Kemudian berikutnya ini Akmalia 88 ya rata-ratanya. Kemudian ini Fairly Kusuma 78. Ini Aurensius 76. Luna Jingga 87 ya. Ini untuk KD 31 di pengetahuan ya. Kita cek lagi yang lain contohnya Bapak Ibu 310. Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan ya. Ini untuk grafik penilaiannya seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya. Ini untuk Adinda rata-rata 86. Kemudian Cika Amalia 86. Aurensius 76. Ibrahim 81 ya. Kemudian kita coba untuk di keterampilan kita rubah di sini Bapak Ibu ke keterampilan. KD-nya kita tentukan di sini contohnya KD 41 ya. Menggunakan fungsi-fungsi perintah komen ya. Grafiknya seperti ini Bapak Ibu. Ini Akmalia Nurul 95 ya. Ini Alia Ganiyah 83. Aulia Latifah 83. Aurensius 80. Clarissa 94 ya. Kemudian untuk KD yang lainnya kita klik di sini. Misalnya KD 411 ya. Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring kelas maya. Nah, di sini contohnya Akmalia 95 ya. Kemudian Cika Amalia 95. Clarissa 94. Gina Noviani 89. Ini untuk analisa dalam bentuk grafik dari masing-masing KD Bapak Ibu ya. Untuk kelas berikutnya Bapak Ibu tinggal pilih di sini, kemudian gerakkan ke bawah taskbarnya sehingga kita bisa memilih kelas berikutnya. Kemudian tentukan mata pelajarannya, kemudian kompetensi penilaiannya apakah pengetahuan atau keterampilan, diklik. Kemudian KD-nya kita pilih Bapak Ibu ya, ini taskbar kita gerakkan. Maka nanti akan ditampilkan semua KD yang telah kita berikan penilaian.
Demikian Bapak Ibu untuk melihat monitoring dan analisis dari nilai-nilai yang telah kita masukkan pada e-raport pada semua kelas di e-raport. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.